Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memaparkan materi mengenai teknik manajemen risiko bagian 1. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rio Putrananda, kedua Nilna Amalia, ketiga Dewi Fitriani, keempat Abda Fahmi, kelima Muhammad Dwi Prasetyo, keenam Firda Nuraini, ketujuh Siti Indah Utami, dan kedelapan Muhammad Bagus Sihabuddin. Oke, langsung kita masuk ke materi. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai eksposur risiko dan pengendalian risiko. Pengendalian risiko memiliki peranan penting dalam manajemen risiko. Eksposur risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jika dilihat pada tabel di slide, hasil penilaian risiko sendiri dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu risiko inherent atau risiko bawaan, serta sistem pengendalian risiko. Risiko inherent memiliki 3 tingkatan, yaitu low atau rendah, moderate atau menengah, dan high atau tinggi. Untuk sistem pengendalian risiko juga dibagi 3, mulai dari weak atau lemah, acceptable atau dapat diterima, serta strong atau kuat. Jika diilustrasikan, misalkan sebuah perusahaan Indonesia bergerak di bidang konstruksi atau kontraktor yang ditawari pekerjaan di Irak, di mana kondisinya di Irak sendiri pada tahun 2008 masih diduduki oleh Amerika Serikat. Jadi masih banyak serangan-serangan dari para pemberontak. Jadi bagaimana eksposur risiko tersebut? Risiko inherent yang dihadapi oleh perusahaan tersebut jika beroperasi di Irak adalah sangat tinggi. Mereka bisa terkena serangan bersenjata dari pemberontak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, risiko inherent perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori high atau tinggi. Lalu bagaimana dengan sistem pengendalian risikonya? Sebagai perusahaan kontraktor yang tidak memiliki pengalaman perang atau menghadapi serangan bersenjata, sistem pengendalian risiko perusahaan tersebut bisa dikategorikan ke dalam weak atau lemah. Hasilnya, gabungan dari risiko inherent yang tinggi dengan sistem pengendalian risiko yang rendah menghasilkan profil risiko yang tinggi. Untuk perusahaan tersebut, strategi yang optimal adalah mungkin tidak mengambil tawaran tersebut. Untuk penghindaran risiko, jika memungkinkan, risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Nah, misalnya sendiri itu seperti perusahaan yang mempunyai 2 pilihan untuk gudang. Satu di daerah rawan banjir, satunya di daerah aman banjir. Jika segala sesuatunya sama, seperti harga sewanya itu sama, maka cara untuk menghindari resiko tersebut perusahaan memilih gudang yang aman banjir. Nah, penghindaran risiko sendiri berupaya untuk meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan ancaman dengan cara menghindar. Contoh lain dari penghindaran risiko selain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu seperti saat kita mengendarai motor. Kita kan tahu jika mengendarai motor tidak memakai helm, kalau terjadi kecelakaan itu kan berbahaya. Maka karena kita sadar akan resiko hal tersebut, kita bisa menghindari resiko itu dengan cara menggunakan helm dan mengendarainya dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu mengenai risk retention, disebut sebagai penanggungan atau penahanan resiko. Alternatif lain dari manajemen resiko adalah perusahaan menanggung sendiri resiko yang muncul atau menahan resiko tersebut. Contohnya pada PT Kelana yang merupakan perusahaan taksi di mana menyisihkan 1% dari anggaran penjualannya atau data keuntungannya yang digunakan untuk menanggung resiko-resiko yang akan mungkin terjadi. Nah, misalnya taksi tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan bodi mobil rusak, atau spion hilang dicuri, atau lain dan sebagainya. Nah, ketika perusahaan menyediakan dana secara khusus untuk resiko-resiko yang bisa terjadi itu, maka disebut sebagai risk retention.
Jadi, jika risiko benar-benar terjadi, maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Jadi dananya sudah ada, dan ketika ada risiko yang muncul, maka yang menanggung perusahaan itu sendiri. Nah, pada PT Kelana tersebut memilih untuk menahan risiko operasi kendaraan, di mana PT Kelana secara sadar merencanakan untuk menahan risiko tersebut. Pada materi subbab ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mengenai penahanan yang direncanakan dan tidak direncanakan, yang kedua mengenai pendanaan risiko yang ditahan. Jadi, masing-masing akan dibahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang penahanan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang dimaksud dengan penahanan risiko direncanakan adalah dimulai dari upaya untuk mengetahui seluruh risiko yang mungkin timbul atau mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Pada kondisi ini, tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab perusahaan sendiri dan tidak dialihkan pada pihak lain atau pihak ketiga di luar perusahaan. Contohnya, perusahaan lebih menekankan pada pelatihan mengemudi dan seleksi pengemudi yang ketat dalam upaya mengantisipasi risiko terjadi kerusakan kendaraan akibat kecelakaan. Pada kondisi ini, perusahaan lebih memilih menganggarkan dana untuk meningkatkan keterampilan mengemudi daripada mengasuransikan kendaraan. Sedangkan penahanan risiko tidak direncanakan adalah merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, sehingga pada saat risiko itu terjadi perusahaan tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki tindakan yang telah terencana dalam mengatasinya. Misalnya risiko kegagalan peluncuran produk terkait dengan tenaga ahli yang beralih pada perusahaan lain atau tuntutan konsumen terhadap produk dan lain-lain. Jika suatu perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh risiko, maka perusahaan tersebut menahan risiko dengan terencana. Pada situasi lain, perusahaan tidak sadar akan adanya risiko yang dihadapinya. Bagi contoh, suatu perusahaan membuat produk tertentu, tapi perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa produk tersebut bisa memunculkan risiko gugatan oleh konsumen terhadap perusahaan. Perusahaan secara tidak terencana menahan risiko gugatan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pendanaan risiko yang ditahan. Risiko yang ditahan bagi perusahaan dapat didanai dan juga tidak dapat didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan alokasi pendanaan yang khusus dalam anggaran yang ditujukan untuk mendanai risiko tertentu, jika risiko tersebut muncul, maka risiko tersebut tidak didanai. Dalam beberapa situasi dan alternatif, merupakan pilihan yang masuk akal bagi perusahaan. Sebagai contoh, supermarket tidak mendanai risiko pencurian oleh pembeli di supermarket. Akan tetapi, supermarket beranggapan bahwa pencurian oleh pembeli merupakan bagian dari bisnis supermarket sehingga tidak perlu pendanaan yang khusus. Pencurian tersebut bisa dimasukkan ke dalam biaya operasional. Tetapi, jika kerugian yang timbul akibat resiko tersebut terjadi sangat besar, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan jika harus membiayai kerugian tersebut. Dalam berbagai situasi, perusahaan dapat mendanai risiko yang terjadi. Pendanaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyisihkan alokasi dana cadangan, self-insurance, dan captive insurers. Yang pertama yaitu dana cadangan. Perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik
yaitu dengan melakukan anggaran alokasi dana tertentu untuk membiayai risiko terjadi yang timbul, yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat suatu risiko yang terjadi. Yang perlu diperhatikan dalam dana cadangan yaitu bagaimana sistem akuntansinya, apakah memungkinkan atau tidak. Jika memungkinkan, bagaimana aturan dan nama rekening untuk dana cadangan kerugian semacam ini. Perusahaan dapat menyiapkan dana cadangan dalam bentuk aset yang likuid yang disiapkan untuk sebagaimana terjadinya risiko yang timbul untuk mengatasi kerugian tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat membangun akses ke pasar keuangan yang baik sehingga jika terjadi kerugian maka dapat memperoleh dana dari pasar keuangan. Yang kedua yaitu self-insurance, yaitu pengelolaan dana cadangan yang dapat ditingkatkan lagi. Merupakan lanjutan dari dana cadangan, yaitu semacam asuransi untuk internal perusahaan. Dengan self-insurance, perhitungan dilakukan lebih teliti untuk menentukan berapa besarnya premi yang harus disisihkan, berapa besarnya tanggungan yang bisa diberikan. Jika terjadi lebih besar kerugian dari tanggungan maksimum, maka dapat dialihkan ke pihak luar atau dapat menggunakan jasa asuransi. Self-insurance biasanya bisa dilakukan jika yang pertama exposure di dalam perusahaan cukup besar sehingga skala ekonomisnya bisa tercapai, dan yang kedua suatu resiko tersebut dapat diprediksi dengan baik dengan beberapa analisa yang tepat. Yang ketiga yaitu captive insurance. Captive insurance dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari internal perusahaan. Resiko dalam perusahaan bisa diasuransikan ke captive insurance tersebut. Captive insurance juga dapat menjual asuransi ke pihak eksternal atau perusahaan lain. Lalu apakah manfaat captive insurer semacam itu yang telah dibuat oleh perusahaan? Yaitu karena resiko masih ditanggung oleh perusahaannya sendiri dari anak perusahaan yang telah dibuat. Alasan mengapa captive insurer menjadi menarik yaitu yang pertama dapat melakukan atau dikenakan pajak yang lebih rendah atau lebih kecil yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu kontrak asuransi lebih fleksibel dan praktis karena berurusan dengan pihak eksternal, yaitu manajer captive insurance sekaligus sebagai manajer risiko dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, studi case. Kelompok kami mengambil kasus pada PT Duta Graha Indah dengan pernyataan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum PT Duta Graha Indah Tbk yang kini berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering membayar untuk pengganti senilai 85,4 miliar karena terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Kasus ini bermula beberapa tahun yang lalu terkait dengan berbagai proyek pemerintah yang dilakukan oleh DGI, antara lain pembangunan rumah sakit pendidikan khusus Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010. Serta proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantas Korupsi memasuki babak baru dengan menuntut DGI sebagai korporasi. Anggota direksi DGI yaitu Dudung bermasalah meskipun tidak terbukti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Dudung terbukti memperkaya orang lain dan korporasi DGI. Selanjutnya di sini ada pembelajaran. Perlu korporasi secara umum meletakkan pondasi pengelolaan risiko terpadu yang juga mencakup pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan sehingga
mereka menjadi lebih siap menghadapi implikasi keberadaan Perma 13/2016 yang memiliki dimensi baru exposure, risiko fraud, dan risiko korupsi korporasi. Oleh karena itu, perlu bagi korporasi untuk memiliki sistem manajemen sehingga mereka dapat menerapkan langkah-langkah governansi sesuai dengan klausul 42 Perma 13/2016, yaitu langkah pencegah dengan sistem manajemen ISO 37001 2016. Kesimpulan dari studi kasus di atas adalah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 13 tahun 2016 melahirkan dimensi baru resiko pidana korupsi bagi korporasi. Dari sebelumnya tidak ada dasar hukum untuk memberikan hukuman pidana bagi korporasi atau dahulu hanya berlaku untuk individu manusia, sekarang sudah memungkinkan bagi pengadilan untuk menghukum pidana pada korporasi atau entitas organisasi. Hal kedua adalah, bila dahulu korupsi bermuatan pemahaman memperkaya diri sendiri, sekarang bermuatan juga pemahaman memperkaya orang lain. Hal ini terjadi dalam kasus DGI, di mana personel yang terlibat tidak memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya diri orang lain dan memperkaya korporasinya yaitu DGI. Dan yang dihukum adalah korporasinya yaitu DGI, bukan personel tertentu. Kasus yang dihadapi oleh DGI adalah kasus pidana korporasi pertama di Indonesia, dan menjadi rujukan pembelajaran bagaimana korporasi di Indonesia sebaiknya menerapkan sistem manajemen terintegrasi SNI ISO 37001 tahun 2016 untuk pencegahan terjadinya tindak pidana. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Secara umum, terdapat beberapa alternatif manajemen resiko yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Antara lain adalah, yang pertama, penghindaran resiko. Berarti kita menghindari resiko tersebut. Nah, alternatif ini dalam beberapa situasi tidak optimal, sebab dalam beberapa situasi kita harus menanggung resiko untuk memperoleh keuntungan. Erat kaitannya dengan alternatif tersebut adalah pendanaan resiko itu sendiri. Nah, pendanaan resiko adalah bagaimana mendanai resiko itu. Contohnya, jika terjadi kebakaran, bagaimana membiayai kerusakan akibat kebakaran tersebut. Alternatif manajemen resiko yang kedua yaitu pengendalian resiko. Ini merupakan upaya-upaya untuk mengendalikan resiko. Contohnya, untuk mengendalikan resiko kebakaran di gudang, perusahaan bisa menyiapkan tabung kebakaran di tiap lorong atau menyiapkan detektor asap di setiap ruangan. Alternatif manajemen resiko yang ketiga yaitu penangguhan atau penahanan resiko. Ini tergantung karakteristik resikonya. Alternatif ini bisa menjadi alternatif yang optimal. Contohnya, jika perusahaan taksi mempunyai armada yang cukup banyak, kemudian resiko kerusakan mobil karena kecelakaan bisa diperhitungkan relatif kecil, maka barangkali akan lebih optimal jika perusahaan tersebut menanggung sendiri resiko tersebut. Namun, jika resiko tersebut menimbulkan kerugian yang besar, maka alternatif transfer resiko menjadi alternatif yang lebih optimal. Erat kaitannya dengan alternatif itu adalah pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Sekian pemaparan dari hasil presentasi kelompok 1 yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.